Pada kesempatan ini, secara tegas, saya harus katakan bahwa Prabowo Subianto, Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, adalah sosok pemimpin yang pelin-pelan. Sosok pemimpin yang omongannya tidak bisa dipegang. Sosok pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa, iso dele sore tempe. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya benar-benar kecewa dengan sosok pemimpin kita hari ini yang bernama Prabowo Subianto, yang adalah seorang presiden, tetapi omongannya sama sekali tidak bisa dipegang. Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah. Tetapi video terbaru, Prabowo Subianto kembali mengatakan bahwa dia akan melakukan investasi besar-besaran dalam dunia pendidikan, membangun sekolah dan lain sebagainya, membutuhkan dana ratusan triliun rupiah. Coba kita bayangkan. Padahal beliau baru mengatakan bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah. Tetapi dalam pertemuan dengan BRIN, Presiden Prabowo Subianto malah berbicara sebaliknya. Sekali lagi, saya harus katakan dengan tegas bahwa seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang pelin-pelan. Sosok pemimpin yang setiap omongannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Sosok pemimpin yang tidak konsisten. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu dua cuplikan video berikut ini yang membuktikan pernyataan saya bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang pelin-pelan. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Dan hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya bahwa surga ada di telapak kaki ibu, saya kira itu benar. Maksud saya, untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan. Kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia, kerjasama dengan universitas kita di sini. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Untuk itu tentunya
kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under invoicing, mismanagement. Pemirsa sekalian, itu adalah pernyataan yang lahir dari seorang Prabowo Subianto. Saya akan memberikan tanggapan yang cukup panjang, tetapi itu akan saya lakukan di akhir video. Sehingga setelah kita menyaksikan dua cuplikan video tadi, yang membuktikan kepada kita semua bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang pelin-pelan itu, sosok pemimpin yang isodele sore tempe itu. Berikut ini, coba kita simak kembali komentar-komentar dari warganet yang menanggapi pernyataan Prabowo Subianto bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah, seperti yang kita simak di awal video tadi. Mari kita simak kembali. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Sekarang kita buktikan lagi, Pak Bahlil. Masya Allah, tabarakallah, kepada Pak Presiden yang kami sangat hormati. Mohon izin Pak, mudah-mudahan apa yang pernah kami sampaikan dan apa yang akan terus kami sampaikan itu semua dipandang sebagai kritik yang membangun dengan berlandaskan kepedulian terhadap NKRI tercinta. Berkaitan dengan kecerdasan bukan dari sekolah, itu sebenarnya ada benarnya tapi kurang tepat. Benarnya karena kecerdasan itu memang bisa didapatkan dari mana saja, betul. Tapi mengambil sampel orang yang bisa sukses walaupun tanpa sekolah untuk seakan-akan fungsi sekolah itu tidak terlalu signifikan adalah langkah yang sangat salah, Pak. Karena kemungkinan orang bisa sukses tanpa sekolah itu sangat amat kecil dibandingkan dengan orang yang sekolah. Bahkan sampai sekarang pun metode belajar mengajar di sekolah, madrasah atau bahkan pondok pesantren belum ada yang bisa menggantikan. Karena di sekolah jelas ada target yang hendak dicapai, ada tingkatan-tingkatan yang diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan. Bahkan bukan hanya pendidikan dan pengajaran yang didapatkan, tapi ada juga keteladanan yang dihadirkan oleh guru yang tak bisa digantikan dengan AI sekalipun. Dan sebagaimana kita ketahui dulu ketika Jepang telah kalah karena dibom atom oleh Amerika, yang pertama kali mereka fokuskan adalah menghitung dan mengumpulkan para guru yang tersisa. Karena mereka tahu betul bahwa untuk membangkitkan bangsa yang sedang terpuruk adalah dengan menghidupkan lagi pendidikannya. Dan dengan statement yang Bapak lontarkan itu, Pak, sadarkah Pak? Bisa menyinggung perasaan jutaan manusia yang telah berjuang tanpa tanda jasa, yang melewati sungai-sungai yang deras, berjalan di atas seutas tali baja yang rentan putus, bahkan mengorbankan kesejahteraan dirinya hanya demi mencerdaskan anak-anak generasi bangsa. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan seluas-luasnya pesan ini agar jangan ada lagi peremehan pendidikan yang ada di sekolah. Barakallahu fikum. Kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Dan hari ini sekarang kita buktikan lagi, Pak Bahlil. Aduh, titik terendah Indonesia adalah ketika Bahlil jadi bahan patokan dan jadi bahan perbandingan. Ya gimana bisa orang seperti Bahlil jadi bahan patokan dan perbandingan? S1, S2-nya Bahlil nggak jelas, tidak tercatat di laman resmi pendidikan tinggi. S3-nya Bahlil ditempuh secara kontroversial, yang normalnya S3 atau program doktoral ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester. Ternyata Bahlil menempuh selama 1 tahun 8 bulan. Nah, yang kayak gini ini bukan bukti kecerdasan, tapi bukti keculasan. Nah, gimana bisa orang yang background pendidikannya kayak Bahlil seperti ini dijadikan bahan patokan, jadi bahan percontohan oleh Presiden? Hancurlah Indonesia. Yang selanjutnya, saya pengen mengkritik kata-kata Prabowo yang bilang Kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. gimana bisa Presiden ngomong seperti ini? Kecerdasan bukan berasal dari sekolahan. Kalau faktor kecerdasan bukan satu-satunya dari sekolahan, iya saya setuju. Tapi kalau menyebut kecerdasan bukan dari sekolah, ya tolonglah. Lah emang dikira anak-anak bisa baca, tulis, menghitung,
dapat wawasan luas dari pendidikan yang formal, itu dari mana kalau bukan dari sekolahan? Dokter bisa jadi dokter, itu dari mana kalau bukan dari sekolahan? Dokter bisa membedah, bisa angkat penyakit, tumor, kista, kanker, dan lain-lain, itu dari mana kalau bukan dari sekolah? Nah, dari satu profesi yang saya sebutkan ini adalah contoh konkret bahwa sekolah adalah sumber kecerdasan. Orang yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu. Orang yang sudah tahu dan bisa lalu menjadi ahli tentu mendapatkan wawasan tersebut dari sekolah, gitu loh. Cerdas tok, tapi kalau nggak sekolah ya tentu aja goblok, kosong. Tapi kalau orang kosong sekolah bisa aja jadi cerdas. Mau kita akui atau enggak, di dunia ini kecerdasan seseorang itu bisa dipercaya dan bisa divalidasi lewat proses pendidikan formal, yaitu sekolah. Orang cerdas pasti sekolah. Orang yang tidak sekolah belum tentu disebut cerdas. Sebenarnya kata-kata Prabowo yang seperti ini yang menyebut sekolah bukan sumber kecerdasan ini sangat berbahaya. Apalagi Prabowo adalah orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling berkuasa, presiden gitu loh. Dia bisa mempengaruhi, bisa menginfluence seseorang untuk berpikir gitu loh. Kalau presiden menyebut sekolah bukan sumber kecerdasan, bisa aja orang-orang kosong punya pemikiran ya udahlah nggak usah sekolah, sekolah bukan sumber kecerdasan karena presiden ngomong seperti itu. Nah yang kayak gini kan berbahaya. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Pus. Wah. Lah, nak, kalian nggak sekolah? Ngapain sekolah, Pak? Pak Guru nggak lihat, kata presiden kita, kecerdasan itu bukan dari sekolah. Pak Guru nggak tanggung jawab ya sama masa depan kalian. Ah, sudah, lanjut. Daftar jadi dosen lah. Pak Guru? Hah? Kalian jadi DPR? Benar, Pak Guru. Maaf Pak Guru, untuk jadi dosen harus S3 ya? Kalian aja nggak lulus S1, kok ngatur S2? Memang sudah begitu peraturan yang kami sahkan, Pak Guru. Mau jadi apa negeri ini? Udah ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Guys, kalau kalian waras, tolong jangan di skip, kita dengerin cuitan pidato beliau bersama-sama. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Jelas kan tadi beliau bilang bahwa kecerdasan di negara kita itu kayak bukan dari sekolah. Itu kan tadi intinya dari sedikit cuitan pidato beliau tadi. Oke, coba kita analisis bersama-sama dan pelan-pelan aja ya. Coba, kalau beliau tuh berani bilang seperti itu ke publik, bahwa kecerdasan di negara kita itu kayak tidak ditentukan dari sekolah. Terus fungsi kami, para tenaga pendidik, para guru, itu apa, Pak? Apa? Mendampingi kedewasaan mereka, gitu. Itu yang benar. Kok kayak nggak habis pikir ya, aku mereka itu menggunakan seluruh tenaganya untuk bengok-bengok, untuk apa namanya, bengok-bengok itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya, untuk menyampaikan materi kepada anak-anak yang sulit diatur agar mereka itu mendengarkan apa yang guru sampaikan. Nah, sedangkan tidak mendapatkan apresiasi dari beliau, malah ngomong seperti ini. Itu sangat tidak baik, Pak. Ya, tolong. Ini bener-bener menyakitkan, tahu nggak? Pada intinya menjadi tenaga pendidik itu nggak mudah, iya kan? Kalian semua yang merasakan menjadi guru, merasakan menjadi bagaimana lelahnya menjadi seorang tenaga pendidik, itu pasti capek banget kan? Kayak tenaga itu ketika pulang itu wah kayak capek banget, udah terkuras gitu, kayak gitu, malah dapat omongan kayak gini. Wah, sumpah sih ini. Bentar, ini aku nggak mimpi kan kalau presiden kita tuh ngomong kayak gini. Sumpah, pantes aja kayak yang digadang-gadang programnya itu yang makan itu kayak. Nah, terus pendidikan dapat apa? Dapat capeknya doang kali ya. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, izinkanlah saya untuk berkomentar bahwa pernyataan Prabowo Subianto ini benar-benar sangat memalukan. Sungguh sangat ironis. Belum kering tinta pernyataannya yang menghina dunia pendidikan dengan berkata bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah. Kini dengan wajah yang sama,
di depan Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN. Prabowo Subianto berbalik arah 180 derajat. Prabowo kini berjanji akan melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan, seperti yang kita simak bersama-sama pernyataannya dalam cuplikan video tadi. Sungguh luar biasa. Kalau kecerdasan bukan dari sekolah, lalu untuk apa kita membuang-buang uang negara yang jumlahnya triliun rupiah untuk mengurus pendidikan itu? Apakah Bapak Presiden Prabowo Subianto hendak menyia-nyiakan uang rakyat demi hal yang menurut Prabowo Subianto sendiri tidak menambah kecerdasan? Atau justru pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto sebelumnya itu hanyalah ucapan asal bunyi yang tidak pernah dipikirkan akibatnya? Ucapan omon-omon, ucapan blunder, seperti yang seringkali dilakukan oleh Prabowo Subianto. Atau inilah bukti nyata yang tidak bisa dibantah bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang paling pelin-pelan sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Ucapannya hari ini bisa berubah besok. Apa yang ia katakan di pagi hari bisa ia sangkal sendiri di siang hari ataupun sore hari. Mulutnya mengungkap sesuatu, namun hatinya dan perbuatannya berjalan ke arah yang berlawanan. Prabowo Subianto berbicara tanpa beban, berbicara tanpa perhitungan, dan berbicara tanpa ada rasa malu ketika terbukti bertentangan dengan ucapannya sendiri. Ibaratnya makan di piring, tai di piring. Rakyat pun bertanya-tanya dengan penuh kemarahan dan penuh kritis. Kalau sekolah tidak melahirkan kecerdasan, lalu mengapa sekarang Prabowo Subianto ingin menggelontorkan anggaran besar-besaran ke sana? Apakah Bapak Prabowo Subianto baru saja menyadari kesalahan besar yang pernah dia ucapkan itu? Atau Bapak Prabowo Subianto sadar betul bahwa pernyataan terdahulunya sangat keliru, namun tetap saja melontarkan demi memuaskan hasrat berbicara tanpa berpikir dulu? Pemirsa sekalian, mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Mari kita berpikir dengan kewarasan kita bahwa kalau sekolah bukan tempat lahirnya kecerdasan, berarti investasi di bidang pendidikan itu percuma. Kalau menurut pemikirannya Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau begitu, hentikan saja rencana investasi yang jumlahnya besar-besaran itu. Jangan habiskan uang rakyat untuk hal yang Prabowo sendiri anggap tidak penting. Tapi justru disinilah letak keanehannya, letak keblunderannya, letak bahwa Prabowo Subianto adalah pribadi yang pelin-pelan. Prabowo ingin mengeluarkan uang yang sangat besar untuk pendidikan, padahal sebelumnya Prabowo sendiri merendahkan peran sekolah yang sebagai sumber kecerdasan itu. Lantas, mana kira-kira yang benar? Mana yang harus dipercaya oleh kita rakyat Indonesia? Kita sebagai rakyat pastinya bingung, pastinya merasa muak. Rakyat akhirnya sudah tidak tahu lagi bagian mana dari ucapan Prabowo Subianto yang harus dipercaya. Karena setiap kali Prabowo Subianto membuka mulut, selalu saja ada hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan. Selalu saja ada hal-hal yang melawan ucapannya sendiri. Hari ini A, besok B. Kalau bahasa Jawanya isodele sore tempe. Pagi mengatakan hitam, sore dia sudah berubah menjadi putih. Di mana kira-kira harga diri dari seorang pemimpin?
Di mana kira-kira letak konsistensinya? Titik terendah Indonesia. Di mana kepercayaan yang bisa dijanjikan kepada rakyat? Ya gimana bisa orang seperti Bali Seorang pemimpin yang berbobot, S1 seorang pemimpin yang dihormati, catat di lengan adalah pemimpin yang ucapannya atau omongannya itu bisa dipegang seperti emas. yang normalnya S3 atau program dokter. Apa yang diucapkan, itulah yang akan diperbuat. Kata Bahlil, Apa yang disampaikan kepada rakyat, itulah kebenaran yang diyakininya sepenuh hati. ulasan Tapi agak lain bisa dengan Prabowo Subianto. kayak Bahlil seperti Ia berbicara seakan-akan kata-kata itu tidak memiliki berat sama sekali. yang selanjutnya saya pengen mengatakan Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang menghina sekolah. Lalu tak berapa lama kemudian ingin membiayai sekolah dengan anggaran-anggaran yang besar. kalau faktor Pertanyaannya, satu-satunya dari sekolah apakah Bapak Prabowo Subianto ini tidak merasa malu? bukan dari sekolah ya tolong Atau jangan-jangan urat malunya terputus? bisa baca tulis menghitung Apakah Bapak Prabowo Subianto ini tidak sadar dari pendidikan yang formal bahwa rakyat Indonesia hari ini sedang menilai bahwa Prabowo Subianto adalah pribadi atau orang yang tidak konsisten, membedah orang yang omongannya asal bunyi, kanker dan lain-lain. orang yang tidak layak untuk dipercaya, Nah dari satu profesi yang saya sebut pemimpin yang omongannya sama sekali tidak bisa dipegang. berkecerdasan orang yang sebelumnya tidak bisa Kalau Prabowo Subianto sekarang menyadari bahwa tahu dan pendidikan itu penting dan layak untuk mendapatkan investasi besar-besaran, berarti tok tapi kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengakui secara diam-diam orang kosong bahwa pernyataan beliau sebelumnya itu salah besar dan sangat merugikan. kecerdasan seseorang itu bisa Kalau sekolah tidak melahirkan kecerdasan, proses pendidikan formal mengapa perlu diinvestasikan? pasti sekolah orang yang tidak Karena Prabowo tahu betul cerdas bahwa kecerdasan itu justru lahir dari pendidikan, ini sangat berbahaya. lahir dari sekolah, lahir dari ilmu yang dipelajari dan dikembangkan secara teratur. Menginfluence seseorang untuk Maka pernyataan Prabowo yang dahulu itu hanyalah kebodohan yang terucap karena asal bunyi saja. kecerdasan karena presiden ngomong seperti itu nah yang kayak Atau bahaya apakah pernyataan-pernyataan blunder ini faktor pikun di saat usianya sudah uzur? Rakyat sesungguhnya tidak butuh pemimpin yang hari ini berkata satu hal, besok melakukan hal yang sebaliknya. Presiden kita Rakyat sesungguhnya tidak butuh pemimpin yang ucapannya berantakan bagai benang kusut. Rakyat hari ini butuh pemimpin yang konsisten, terjadi dosa. pemimpin yang teguh pendiriannya, pemimpin yang apa yang diucapkan selaras dengan apa yang diperbuat. Bukan pemimpin yang memutar haluan sesuka hati, seenak jidat, seolah-olah rakyat tidak akan menyadari kebohongannya. Mau jadi apa negeri ini? Ingat baik-baik, wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, hari ini kita hidup di era digital, di era media sosial. Kini siapa yang masih berani untuk mempercayai ucapan Bapak Prabowo Subianto itu? Beliau bersama-sama. Atau siapa yang yakin bahwa janji investasi pendidikan ini benar-benar akan dilaksanakan? Jelaskan tadi Bagaimana bahwa kalau sebulan lagi Prabowo Subianto tiba-tiba berubah pikiran dan berkata bahwa pendidikan itu tidak perlu terlalu banyak anggaran karena kecerdasan itu dari pengalaman saja? sis bersama-sama dan pelan-pelan aja ya. Atau siapa kira-kira yang bisa menjamin bahwa apa yang diucapkannya hari ini tidak akan disangkali sendiri besok hari atau minggu depan? Para tenaga pendidik, para guru, Inilah akibatnya bila seorang pemimpin terbiasa berbicara tanpa berpikir dulu. habis pikir ya aku mereka itu Inilah akibatnya tenaga. bila seorang pemimpin merasa bebas untuk melontarkan apa saja Bahasa Indonesia apa sih? tanpa mempertanggungjawabkan ucapannya sendiri. Karena yang sulit diatur Hari ini itu mendengarkan apa yang guru rakyat Indonesia pada akhirnya menyaksikan mendapatkan apa Prabowo Subianto sedang menelanjangi dirinya sendiri. ini Rakyat pada akhirnya menjadi ragu. ya tolong ini Rakyat pada akhirnya menjadi tidak percaya. tahu nggak ada Dan ketika kepercayaan rakyat hilang, ide itu maka kekuasaan itu pun sebenarnya yang merasa
sudah tidak berharga lagi. merasakan menjadi bagaimana Pemirsa sekalian, di seorang sebagai rakyat, itu pasti capek saya hanya mau katakan bahwa itu ketika Bapak Prabowo Subianto harus sadar udah terkurang bahwa rakyat bukan alat pendengar yang bisa dibodohi kapan saja dengan ucapan yang saling bertentangan. kalau presiden kita itu Rakyat pasti akan selalu mencatat pantas setiap kata yang keluar dari mulut pemimpinnya. itu yang itu Rakyat pasti saja akan selalu membandingkan apa yang diucapkan hari ini dengan apa yang diucapkan kemarin. Dan ketika terlihat jelas bahwa ucapannya saling bertentangan, maka rakyat tidak akan menyimpulkan bahwa pemimpinnya berubah pikiran. Rakyat justru akan menyimpulkan satu hal saja, bahwa pemimpin kita hari ini adalah sosok pemimpin yang tidak bisa dipercaya karena pernyataannya selalu pelin-pelan. Kalau Prabowo Subianto benar-benar ingin berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, maka Prabowo Subianto sendiri pun harus mengakui kesalahan sebelumnya. Beranilah berkata, saya salah ketika mengatakan bahwa kecerdasan bukan dari sekolah. Sekolah itu sangat penting. Pendidikan itu adalah fondasi kecerdasan bangsa. Kalau tidak berani untuk mengakui kesalahan itu, maka saya secara pribadi, mungkin juga rakyat Indonesia, jangan pernah berharap bahwa akan mempercayai janji investasi pendidikan seperti yang diucapkan oleh Prabowo Subianto dalam cuplikan video tadi. Karena bagi saya sebagai rakyat, ucapan yang saling bertentangan itu bukan kebijakan yang berubah, melainkan bukti nyata bahwa Prabowo Subianto memang tidak punya pendirian. Memang sosok pemimpin yang asal bunyi dan tidak bisa dipegang ucapannya. Cukup, Pak. Rakyat sesungguhnya sudah lelah. Rakyat sesungguhnya sudah muak mendengarkan janji-janji yang saling bertentangan. Muak melihat pemimpin yang hari ini berkata A, tetapi besok berkata B. Muak melihat pemimpin yang tidak konsisten omongannya. Dan kalau Prabowo ingin dipercaya, katakanlah satu hal yang benar dan lakukanlah apa yang Bapak katakan itu. Jangan memutarbalikkan ucapan sendiri, seolah-olah rakyat tidak pernah mendengar apa yang Bapak ucapkan sebelumnya. Karena setiap kebohongan, setiap perubahan ucapan yang tidak beralasan, hanya akan semakin membuktikan kepada seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahwa Prabowo Subianto memang pemimpin yang pelin-pelan, memang pemimpin yang asal bunyi, memang pemimpin yang putar balik, memang pemimpin yang ucapannya tak layak untuk dipegang dan dipercaya. Semoga saja ke depan Bapak bisa berubah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita.